Pengertian gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan mengandung zat gizi baik makro maupun mikro, di mana memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, serta pemantauan berat badan secara rutin atau teratur dalam rangka menjaga berat badan normal guna mencegah timbulnya masalah gizi. Penggantian slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang atau PGS adalah prinsip yang menggantikan slogan 4 sehat 5 sempurna. Hal ini dilakukan karena slogan 4 sehat 5 sempurna sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tantangan yang dihadapi. Perbedaan pedoman gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna adalah: yang pertama, 4 sehat 5 sempurna diimplementasikan sejak 1952. Sedangkan pedoman gizi seimbang diimplementasikan sejak 1955. Kedua, 4 sehat 5 sempurna menganjurkan untuk mengonsumsi makanan pokok, lauk, sayur, buah, dan susu saja. Tidak diikuti penjelasan mengenai jumlah dan proporsi makanan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi individu. Sedangkan pedoman gizi seimbang, jumlah dan proporsi jenis makanan yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah diperhatikan sesuai dengan kebutuhan gizi individu berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi fisiologis. Ketiga, 4 sehat 5 sempurna. Susu ditekankan sebagai bahan makanan yang dapat menyempurnakan kebutuhan gizi harian. Sedangkan gizi seimbang memasukkan susu dalam kelompok lauk sehingga membuang anggapan bahwa susu adalah makanan penyempurna dan bisa digantikan dengan jenis makanan lain yang memiliki nilai gizi yang sama. Keempat, untuk 4 sehat 5 sempurna tidak terdapat anjuran untuk mengonsumsi air putih. Sedangkan pada gizi seimbang terdapat anjuran untuk mengonsumsi air putih sebagai salah satu kebutuhan gizi. Kelima, 4 sehat 5 sempurna tidak terdapat anjuran melaksanakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan normal. Sedangkan untuk gizi seimbang, terdapat anjuran untuk melaksanakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan memantau berat badan normal. 4 pilar gizi seimbang. Prinsip gizi seimbang terdiri atas 4 pilar yang dijelaskan sebagai berikut. Pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan. Dalam dunia ini tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh kecuali air susu ibu yang diberikan kepada bayi baru lahir hingga usia 6 bulan. Oleh karena itu, setiap orang diharuskan untuk mengonsumsi jenis makanan yang beraneka ragam di mana tersusun atas makanan sumber zat tenaga, yaitu karbohidrat dan lemak, zat pembangunan, yaitu protein, dan zat pengatur, yaitu vitamin dan mineral pada setiap kali makan, guna memenuhi kebutuhan zat gizi di dalam tubuh. Kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Budaya perilaku bersih mampu menghindarkan seseorang dari paparan sumber infeksi yang menyebabkan terjadinya berbagai penyakit infeksi seperti diare, influenza, dan cacingan, di mana secara langsung mempengaruhi status gizi penderitanya. Hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan budaya ini yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang bersih saat sebelum makan, menutup makanan yang dihidangkan, menutup mulut dan hidung ketika bersin, dan menggunakan alas kaki agar menghindari terjadinya penyakit kecacingan. Ketiga, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik meliputi segala jenis kegiatan tubuh termasuk olahraga. Aktivitas fisik berperan penting dalam menyeimbangkan jumlah zat gizi yang masuk dan keluar dari tubuh dan berdampak pada status gizi seseorang. Keempat,
memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Memiliki berat badan ideal atau normal dapat menghindarkan diri dari serangan berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi dan kencing manis atau diabetes. Pesan gizi seimbang. Pertama, biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam bersama keluarga. Kebutuhan zat gizi yaitu energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral akan terpenuhi apabila mengonsumsi makanan utama 3 kali sehari, yaitu sarapan atau makan pagi, makan siang, dan makan malam, dan disertai makanan selingan atau snack sehat sebanyak 2 kali dalam sehari. Kedua, biasakan mengonsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Protein merupakan zat gizi yang memiliki fungsi untuk pertumbuhan, mempertahankan sel atau jaringan yang sudah terbentuk, dan untuk mengganti sel yang sudah rusak. Protein terdiri atas protein hewani dan protein nabati. Konsumsi protein hewani seperti daging sapi, daging ayam, seafood, dan telur dianjurkan sekitar 30%, sementara protein nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan sekitar 70%. Hal ini dikarenakan protein hewani mengandung kolesterol dan lemak yang tinggi kecuali pada ikan, di mana hal ini menyebabkan konsumsi ikan dianjurkan lebih banyak daripada konsumsi daging. Ketiga, perbanyak mengonsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Sayuran hijau maupun berwarna merupakan sumber vitamin, mineral, serat, dan senyawa bioaktif yang tergolong sebagai antioksidan. Sementara buah selain sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat, juga berfungsi sebagai sumber antioksidan, terutama buah yang berwarna hitam, ungu, merah. Konsumsi sayuran dan buah-buahan dalam jumlah yang cukup mampu menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol darah, serta menurunkan resiko sulit buang air besar atau sembelit dan kegemukan. Keempat, biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Bekal untuk makan siang sangat diperlukan untuk dibawa dari rumah. Hal ini dilakukan agar anak tidak perlu makan jajanan yang kadang kualitasnya tidak bisa dijamin dan tidak dapat memenuhi kebutuhan gizinya. Kelima, batasi mengonsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Makanan cepat saji sebagian besar mengandung gula, garam, dan lemak yang tinggi, di mana memicu timbulnya masalah kesehatan seperti diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Keenam, biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Melakukan pembiasaan diri untuk membersihkan gigi setelah makan dan sebelum tidur adalah upaya yang baik untuk menghindari pengeroposan atau kerusakan gigi. Dan yang terakhir, ketujuh, hindari merokok. Banyak penelitian menunjukkan bahwa merokok berdampak buruk untuk kesehatan, misalnya kesehatan paru-paru dan kesehatan reproduksi. Selain itu, merokok juga bisa membahayakan orang lain atau biasa yang disebut perokok pasif.